Mungkin si nona tertua dari keluargamu. Gadis cantik, bawa barang tadi yang ada di pelelangan. Berhasil mendapatkan. Serahkan di sini. Kenapa aku harus? Kau tidak berpikir, itu sesederhana seperti terkena telapak tangan bukan? Kau, Tanda keperawanan. Aku rasa saat ini kamu pasti terbakar sekarang. Sangat berharap seorang pria datang dan memberkatimu kan? Sekedar mengingatkan, aku menggunakan telapak 9 yang gairah. Jika kau mencoba memaksa racun keluar dengan energi internal, itu hanya akan menjadi bumerang. Di luar sini di hutan belantara, tidak ada pria lain di sekitar. Astaga, teknik pemurnian tubuh ini sangat kuat. Tuan Muda. Apa yang kau lakukan? Ini meracuni. Tidak mungkin, Nona. Aku menyelamatkanmu. Cepat. Bagaimana kau bisa begitu tidak tahu berterima kasih? Aku menyelamatkanmu. Apa yang terjadi hari ini? Aku harap kau bisa melupakan. Kalau tidak, sampai ke ujung bumi, aku akan membunuhmu. Kau tidak menghargai kebaikan. Hai Nona muda, mengapa kau lagi? Akankah ini berakhir? Lihat saja kemana kau akan lari. Kakekmu benar-benar rubah tua. Untuk berpikir dia menyembunyikanmu di dalam tempat terkutuk ini. Apa kau tahu betapa aku telah mencarimu? Tapi itu menghabiskan banyak sumber daya. Kau menyakitinya. Hanya orang tidak berguna yang tidak bisa berkultivasi. Apel. Kau juga ingin ikut campur dalam urusan kakekku. Kau. Racun apa yang kau berikan padaku? Bagaimana menurutmu? Binatang. Saat kakakku tahu siapa kau, dia akan membuat seluruh keluargamu membayar. Maka sebaiknya kau kembali hidup-hidup. Hari ini aku akan mengambil tubuh rohmu dan kemudian membuat sampah ini menghilang. Maka tidak ada yang akan tahu apa yang terjadi hari ini. Pada waktunya, aku akan menggunakan tubuh roh bawaanmu. Melalui kultivasi fusi yin yang, aku pasti akan mencapai alam legendaris. Lalu, seluruh benua Yunsi akan menjadi milikku. Aku tak akan pernah membiarkanmu berhasil. Pria sebesar itu menindas seorang wanita. Lebih buruk dari binatang buas. Yesuan, tolong, selamatkan aku. Apa yang kau katakan? Saling membantu. Nah, salahmu sendiri karena tak tahu menilai. Kau melihat sesuatu yang seharusnya tidak kau lihat. Bunuh dirimu. Jadi aku tidak perlu mengotori tanganku. Kebetulan sekali. Aku suka ikut campur. Apalagi dengan sampah sepertimu. Kau mencari mati. Siapa kau? Seseorang yang bisa membuatmu lenyap. Tunggu saja. Nona muda. Semoga baik-baik saja. Aku perlu menggali beberapa sumber daya kultivasi darimu. Tidak. Aku ingin meminjam beberapa sumber daya kultivasi darimu. Panas. Panas. Kau lagi. Selamatkan aku. Ini, aku. Bagaimana aku bisa menyelamatkanmu? Tidak. Racun di tubuh wanita ini, jika yin dan yang tidak diselaraskan tepat waktu.
Dia pasti akan mati. Pilih untuk menyelamatkan. Hadiah. Tombak ilahi abadi. Pilih untuk tidak menyelamatkan. Kematian mendadak. Apakah aku punya pilihan? Aku sudah pernah bersamanya sekali. Kali ini, aku sama sekali tidak bisa memanfaatkannya lagi. Uji coba lulus. Sistem macam apa ini? Menggodaku dengan kecantikan. Dunia ini benar-benar tempat yang berbahaya. Membuka alkimia ilahi. Alkimia dewa. Aku dapat jackpot. Nonamu, maafkan aku. Aku akan menggunakanmu untuk berlatih. Ini sangat merepotkan. Aku melakukan ini untuk menyelamatkanmu. Kuharap kau akan bertanggung jawab padaku saat kau bangun. Kau berani mengambil keuntungan dariku, kau cari mati. Aku tidak memanfaatkanmu. Aku menyelamatkanmu. Selamatkan aku. Gadis cantik. Malam berkabut. Malam musim semi bernilai 1000 emas. Lepaskan. Kau bilang kau menyelamatkanku. Kau dengan dantian yang lumpuh. Bagaimana kau bisa menyelamatkanku? Aku tahu Anda yang tidak beres terakhir kali. Sekarang jelaskan dirimu dengan jelas. menyelamatkanmu. Kukira kau seorang pria yang benar. Ternyata kau hanya penjahat keji yang memangsa yang lemah. Seperti yang diduga, sudah selesai. Dia benar-benar melakukannya. Pil yang kau minum ini, aku sendiri yang memurnikannya untukmu. Ayo, aku terkena pil gairah 9 yang. Penawarnya adalah pil tingkat 7. Harganya mahal. Aku lihat dantianmu hancur. Kau bahkan tidak sebaik manusia biasa. Kau sendiri yang membuatnya. Beginikah caramu bermain? Benar-benar tak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Berhenti. Apa aku bilang kau boleh pergi? Sudah selesai. Aku tidak peduli. Siapa yang tahu apa yang kau berikan padaku? Setelah kompetisi, kau akan kembali ke klanmu bersamaku. Setelah kakekku memastikan aku baik-baik saja, kau bebas. Gila. Setelah kompetisi kau tidak akan lolos. Percaya padaku sekarang. Para tetua sekte Xiao Yao juga bilang menggabungkan benih api sangat berisiko. Kusarankan kau jangan mencobanya sembarangan. Yezuan, tinggalkan barang-barangnya, dan aku akan mengampuni nyawamu. Bahkan jika kau cukup beruntun, punya benda langka bukan segalanya. Menjaga pusaka itulah kebenaran sejati. Apa maksudmu? Yeshuan memenangkan kompetisi. Wajar jika dia mendapatkan hadiahnya. Dengan melakukan ini, apa kau tidak takut diejek oleh dunia? Akankah dunia menertawakan kita? Kita tidak tahu. Tapi aku tahu, tahun depan di hari ini, akan menjadi hari kematianmu. Kalian anjing tua. Masih ingin mencuri barang-barangku? Tidak mungkin. Yeshuan, dengan kekuatan mereka bertiga, kau tak bisa melawan. Lari, tinggalkan aku sendiri. Mang Wan Qiu, jangan ikut campur urusan orang lain. Aku bisa menjamin keselamatan sekte bela diri ilahimu. Kalau tidak, bencana besar akan menimpamu. Mang Wan Qiu, aku harap kau membuat pilihan yang bijak. Kalian orang tua. Aku bahkan tidak menganggap kalian ada. Sayang sekali. Dua tetua, jika kalian dapat membantu sekte pil saya mendapatkan benih api, sekte pil bersedia menghadiahkan kalian masing-masing 1 pil Taizuan untuk membantu kalian maju lebih jauh. Bagus. Orang tua, aku akan mengingat serangan telapak tangan ini. Jadi bagaimana? Hari ini kau pasti mati. Benih api ini sangat sulit untuk digabungkan. Aku bahkan tidak bisa bergerak. Oh, apa aku benar-benar akan mati? Cakram Tai Kain yang pemurnian tubuh tingkat 6. Benih api sepenuhnya menyatu. Pemberitahuan sistem. Juara pertama dalam kompetisi sekte. Hadiah diperoleh. Ranah meningkat.
Yeshuan. Kenapa kau mengikuti kami? Aku bisa berjalan kemanapun aku mau. Urus urusanmu sendiri. Kau. Apa yang kau lihat? Aku berpakaian seperti ini baik-baik saja tapi... Mengapa kalian berdua juga berpakaian seperti ini? Kita harus berhati-hati di kota. Kita tidak boleh membiarkan orang lain melihat bahwa kita kaya. Saudara Yeshuan, namaku Mo Qingxue. Aku adik perempuannya. Senang bertemu denganmu. Halo. Dari mana bajingan ini berasal? Gongsun Yushuan putra sulung keluarga Gongsun. Beraninya kau menyentuh tangan Qingxue. Apa kau gila? Tidakkah kau lihat dia menyapaku? Mencari mati. Berhenti. Qingxue, kau tidak akan melindungi sampah ini kan? Apa urusanmu? Apa urusanku? Dia di siang bolong. Berani menyentuhmu dengan tangan kotornya. Tentu saja aku harus mencari keadilan untukmu. Dia temanku. Temanmu? Kau menyerang temanku begitu tiba. Sungguh kurang ajar. Aku lihat dia berpakaian sederhana. Dan tubuhnya tidak memiliki fluktuasi kekuatan spiritual. Aku pikir dia pengemis yang mengganggumu. Kau berani mengatakan itu padaku. Lihat caramu berpakaian. Kau tidak lebih baik dariku. Kau tidak tahu apa-apa. Kau tidak bisa memamerkan kekayaanmu di pasar barang antik. Ayo pergi. Mo Qingxue, tunggu saja. Cepat atau lambat aku akan mendapatkanmu. Yeshuan ya. Kau berani menyentuh wanita Gongsun Yushuan. Nyawamu aku yang ambil. Qingxue. Tidak mungkin. Bagaimana dia bisa dengan mudah memanggilku dengan nama panggilanku? Dan dia sepertinya tidak bermaksud jahat menyebalkan sekali. Ada apa saudara Yeshuan? Bisakah barang bagus di sini hanya dibeli dengan uang? Secara teoritis kau bisa barter. Tapi barang-barang di sini semuanya harta karun langka. Sangat sedikit orang yang bisa menawarkan barang yang sama langkanya. Jadi sampai hari ini, semua keluarga telah menghabiskan banyak uang untuk berbelanja. Namun, banyak harta karun di sini belum dinilai dengan kekuatan spiritual. Apa yang mereka beli dengan harga mahal, mungkin hanya barang rongsokan. Jadi maksudmu, jika aku punya sesuatu yang bagus, aku juga bisa menjualnya di sini. Tentu saja, pasar barang antik melakukan ini, tidak peduli bagaimana kau mendapatkan barang tersebut. Selama itu langka dan berharga, pasar barang antik akan menerimanya. Itu cara untuk menjadi kaya. Qingxue pengemis ini. Tidak mungkin orang yang ditemukan keluargamu Mo. Untuk menilai harta karun untukmu kan. Anjing menggigit tulang. Sulit untuk melepaskannya. Siapa yang kau sebut pengemis? Kalian berdua Nona Mo. Kamu tidak perlu malu dan menderitakan. Mungkin setelah hari ini, keluargamu Mo akan keluar dari 3 keluarga besar. Kurasa keluarga Gongsun yang selalu di tempat ketiga tidak memenuhi syarat untuk menantang keluargaku. Kali ini berbeda. Aku telah membawa salah satu dari 10 besar kultivator spiritual murid di benua Yongxi. Kita pasti tidak akan melewatkan harta karun hari ini. Lihat dirimu. Kau hanya membawa orang tidak berguna tanpa kekuatan spiritual. Bagaimana bisa keluargamu Mo bersaing dengan keluargaku Gongsun hari ini? Mungkinkah kau mengandalkannya untuk menebak? Bagaimana orang rendahan seperti itu bisa masuk ke tempat seperti ini? Ya, aku dengar dia tidak berguna. Aku memperhatikan pemuda tampan ini. Dia mungkin simpanan Nona Mo kan? Simpanan. Tepat. Anjing peliharaan. Simpanan. Seorang pria simpanan. Gongsun Yushuan, apa kau sudah gila? Mulut besarmu bau. Menjijikkan. Nah, aku akan memberimu kesempatan. Panggil aku kakek 3 kali. Dan aku mungkin akan mengampuni nyawamu hari ini. Lihat dirimu. Tidak hanya kau terlihat licik, tetapi kau juga berbicara tanpa kelas. Ekspresimu benar-benar vulgar. Kau hanya sampah yang dangkal. Sial, aku tidak berani menyentuh keluargamu. Tapi semut sepertimu bisa kuremukan sesuka hati. Hancurkan. Kau membutuhkan kemampuan untuk melakukan itu. Saudara Gongsun, jangan merendahkan dirimu ke level seorang petani. Shou Jijing, tuan muda kedua keluarga Shou. Mengapa orang ini terlihat begitu familiar?
Itu dia. Kau pikir aku akan terpancing oleh provokasimu? Hargai konvensi penilaian harta karun ini. Ini yang terakhir yang akan kau hadiri. Karena begitu kau meninggalkan tempat ini, itu akan menjadi hari kematianmu. Hargai konvensi penilaian harta karun ini selagi bisa. Bagaimana jika keluargamu Gongsun tidak ada lagi? Nah, anak sapi yang baru lahir, tidak takut pada harimau memang bisa dimengerti. Tapi harganya adalah seluruh keluargamu, dikubur bersamamu. Aku hanya menyatakan, semua adalah kebenaran dan penggarap kekuatan pupil yang kau bawa. Kurasa dia sampah sepertimu. Kau mencari mati. Maaf adik kecil. Aku tidak bermaksud untuk imken dirimu. Yang ingin kukatakan adalah, semua orang di sini adalah sampah. Kau, dari mana asalmu? Dari mana asalmu? Beraninya kau begitu sombong, kau mencari mati. Beraninya kau menghina kami begitu terang-terangan. Ini keterlaluan. Setelah konvensi penilaian harta karun berakhir, aku akan memberi si mulut besar yang tidak berguna ini pelajaran. Begitu mendominasi. Yesuan, apa yang kau lakukan? Aku tidak ingin terlibat dalam pertengkaran kecil kamu. Hari ini, aku agak ingin terlibat sekarang. Siapa yang bertanya padamu? Membuat musuh seperti ini. Keluarga mau kita, bagaimana akan bertahan di benua Yongxi? Jangan khawatir, setelah hari ini, keluargamu pasti akan mendominasi. Menarik. Sepertinya kami klan kuno telah terlalu lama mengasingkan diri. Sekarang bahkan seorang petani biasa tidak menganggap kami serius. Saudara Gongsun, ketika kau menghajar bocah ini nanti, ingatlah untuk memanggilku. Sudah lama aku tidak merasakan rasanya seseorang berlutut di hadapanku dan memohon belas kasihan. Bagaimana? Cukup urusan bisnis. Hong Kigung, Kepala Biro Hukum Xinjiang. Saya yakin semua orang telah mendengar bahwa beberapa hari yang lalu kita menemukan ranah Asensio. Harta karun di dalamnya cukup untuk mengubah nasib keluarga kalian. Hari ini aku akan mempersembahkannya kepada kalian tata tersentun. Adapun berapa banyak yang bisa kalian dapatkan, itu tergantung pada nasib kalian. Menurut aturan, setiap peti akan dilelang secara terbuka. Penawar tertinggi menang. Jika kau sebut buka, kau mendapatkannya langsung. Membuka setiap peti berharga 5 juta. Semua konsekuensi adalah tanggung jawabmu sendiri. Namun setelah penilaian dimulai, tidak ada yang diizinkan pergi. Jika tidak, kau akan menanggung akibatnya. Biarkan penilaian dimulai. Bagaimana? Tuan muda, ini memang peninggalan seorang ahli alam surgawi. Segel yang menutupinya terlalu kuat. Aku hanya bisa samar-samar melihat fluktuasi energi spiritual di dalamnya. Tetapi aku tidak bisa melihat nilainya. Seperti yang diharapkan, hal-hal baik selalu disertai dengan risiko besar. Tunggu, mari kita lihat reaksi semua orang sebelum membuat keputusan. Bisakah kau lihat dengan jelas? Tuan muda, meskipun aku tidak bisa melihat dengan sangat jelas, dengan peningkatanmu, aku dapat secara kasar melihat bentuknya. Seharusnya itu adalah ramuan spiritual. Aku samar-samar melihat tanda pil muncul. Jika tidak ada yang salah, itu seharusnya hanya pil tingkat 6. Pil tingkat 6. Begitu? King Sui, bagaimana kabarnya, Kak? Aku tidak bisa melihat. Segel ini terlalu kuat. Aku hanya melihat sesuatu yang hitam. Aku tidak bisa memperkirakan nilainya. Benda hitam. Lupakan saja. Target kita jelas bukan ini. Jika kita menawar dengan gegabah, mungkin tidak sepadan. Buka. Selamat kepada keluargamu karena menerima harta karun pertama. Aku sudah menerima 5 jutanya. Setelah segel di kotak dibuka, itu secara alami akan diberikan kepadamu. Idiot. Apakah keluargamu mau di sini untuk bercanda atau untuk memberikan uang? Sejak berdirinya perdagangan barang antik ini adalah pertama kalinya keluargamu mau begitu terus terang. Saudara Shuk, kurasa keluargamu telah menjadi kaya. Hanya 5 juta. Itu bukan apa-apa bagi mereka. Yesuan, apa kau tahu bahwa kau menghabiskan uangku saat kau bilang buka? Menyesal sekarang.
Sayang sekali. Apa yang kau ributkan? Bagaimana kau tahu apa yang ada di dalam kotak ini tidak bernilai 5 juta? Pengemis bodoh. Di acara besar seperti ini, apakah ini pertama kalinya kau di sini? Ya. Jadi bagaimana? Jadi bagaimana? Peti mati yang belum dibuka seperti ini adalah yang paling berisiko. Banyak orang berjudi dengan keberuntungan, berharap menang besar dari taruhan kecil. Pada akhirnya mereka kehilangan segalanya. Baru tahun lalu, salah satu dari 10 sekte teratas. Oleh karena itu, direduksi menjadi keluarga biasa. Gongsun Yushuan. Kita semua tahu apa yang kau katakan. Tak perlu komentar pedasmu. Lagi pula, benda ini belum dibuka. Bagaimana jika itu harta karun langka? Aku sarankan kau untuk tidak terlalu berharap. Apa maksudmu? Kita sudah melihat apel yang ada di dalamnya. Itu hanyalah pil roh tingkat 6. Paling berharga. 1 juta? Rubah licik Shuch ini. Dia sebenarnya bisa dengan jelas melihat harta karun di dalamnya. Pada tingkat ini, bukankah semua harta ini menjadi miliknya? Seperti yang diharapkan dari saudara Shuch, teknik Kimendunjia, keluargamu Shuch. Sungguh luar biasa. Saudara Gongsun juga tidak buruk. Tapi kali ini keluargamu akan kalah besar. Mungkin menarik satu utas akan mengungkap semuanya. Ini adalah peti kedua hari ini. Sekarang, Buka. selamat kepada keluargamu karena menerima harta karun kedua mereka. Seperti sebelumnya, 5 juta, aku akan menggesek kartumu. Harta karun itu akan segera disajikan. Yesuan, apa kau gila? Yesuan, apa maksudnya ini? Pertama kali pamer. Kali kedua ini disengaja. Dia jelas tahu aturannya, namun dia berulang kali mengacaukannya. Dia jelas mencoba menipu keluargamu. Saya sarankan Anda menyelidiki latar belakang pria ini. Mungkin dia mata-mata yang dikirim oleh musuhmu. Nona Mo, kau begitu polos dan lugu. Jangan biarkan serigala masuk dan dimangsa. Diam. Sok Suci buat apa sih? Saudari Kingsi, kau benar-benar harus waspada terhadap penjahat ini. Kau benar-benar harus waspada terhadap penjahat ini. Tanggul 1000 mil, hancur oleh sarang semut. Aku tak perlu menjelaskan lebih lanjut kan? Aku punya penilaian sendiri dalam hal ini. Kau tak perlu khawatir saudara Sub. Bagus kau percaya padaku. Hati yang jahat. Orang yang menyakitimu di negara Nalan hari itu adalah Shou Jing ini. Nah, ada beberapa hal yang seharusnya tidak kau katakan, atau kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Aku Yezuan. Tidak pernah menjadi orang yang diintimidasi. Tidak sepertimu. Kau orang bejat yang hanya tahu bagaimana membius wanita. Kau berani menggurui aku. Apel, memberi obat pada wanita. Sungguh tak tahu malu, tindakan yang tak bermoral. Sebenarnya, dilakukan olehmu saudara Shuk, omong kosong. Yezuan, sejak aku kecil, kaulah orang pertama yang berani mengejakku. Tapi kau juga akan menjadi yang terakhir. Setelah pelelangan, kau mati. Idiot. Hari itu di negara Nalan. Apakah itu benar-benar Sub Jing? Kau bisa menyelidiki masalah ini. Kakekmu mempercayaimu padaku. Jadi tentu saja aku harus melindungimu. Aku tidak akan pernah berbohong padamu. Semuanya. Sebelum kita mengungkap harta karun ketiga, mari kita lihat harta pertama yang diperoleh keluargamu. Pil obat tingkat 6. Pil tingkat 6. Dilihat dari penampilannya, nilainya tak lebih dari 1 juta. Mungkin hanya bernilai 500.000. Nona Mo, kau akan rugi besar kali ini. Ini lucu sekali. Menghabiskan 5 juta untuk ini. Jika aku jadi kau, aku akan mencari tempat sepi dan menggorok leherku. Jadi itu benar-benar hanya pil tingkat 6. Yesuan, apa kau benar-benar membantuku? Sub Jing jelas membantu kita barusan. Mungkinkah dia yang memberiku obat? Yesuan, kau merugikan kami 5 juta. Kau telah merusak rencana kami. King Sue, bagaimana kalau begini? Kau setuju menikah denganku, dan aku mungkin menghabiskan 2 juta untuk membeli pil ini dan mengurangi kerugianmu. Bagaimana? Yesuan, ini semua salahmu. Jika kau mempermalukan kami, para saudari, setelah konvensi penilaian,
Aku akan membuatmu membayar. Kecantikan dan kecerdasan benar-benar tidak bisa berdampingan. Ye Zuan, apa yang kau lakukan? Pil itu bahkan kurang berharga sekarang karena sudah hancur. Apel, apakah kau sudah begitu malu dan marah sampai kau melakukan ini? Di dunia ini, tak ada yang namanya makan siang gratis. Mencoba menjadi kaya dengan keberuntungan. Naif, Tunggu. Sepertinya ada sesuatu. ini. Mungkinkah ini? Ini rupiah. Bagaimana mungkin? Ini adalah ropil yang legendaris. Sampang, harta yang begitu luar biasa. Bahkan tak bisa mengenalinya. Apa kau buta? Apa kau gila? Ropil sebanding dengan ahli tingkat 9. Apa kau tak menginginkan tanganmu lagi? Bajingan beruntung. Dan belum melihat dunia. Hanya idiot. ROH dan yang legendaris berani mengambilnya dengan tangan kosong. Penegak. Jika idiot ini tak bisa mengendalikan roh pil ini, apakah kepemilikan jatuh ke tangan yang mampu? Tentu saja. Jika keluargamu tak bisa menaklukkannya, semua yang hadir berhak untuk menaklukkannya. Namun, rumah lelang kami memiliki hak tangkap prioritas. Jika kami mendapatkannya, kami akan melelangnya lagi seharga 20 juta. Penawar tertinggi menang. Tangkap untukku. Ambil. Untungnya pil roh ini belum mengembangkan kesadaran. Kalau tidak hari ini, aku benar-benar akan mati di sini. Pil kaisar tingkat dewa dapat membuatmu langsung menembus kesengsaraan surgawi, membantumu mencapai puncak kelas 7. Ini. Hindari kesengsaraan surgawi. Apakah ini benar? Betul. Anggap dirimu beruntung. Sampang. Apa yang masih kau tunggu? Ambil. Wanita yang tak tahu dunia. Saudara Yishuan, kau sangat keren. Pahlawan sejati muncul dari masa muda. Saudara muda. Pil kaisar yang sangat indah ini. Apakah kau bersedia menjualnya ke rumah lelang kami? Kami bersedia menawarkan 20 juta. 20 juta. Kak, kita kaya. Nilainya sebenarnya 20 juta. Keuntungan bersih 15 juta bagi kita. Selanjutnya, ini memang bantuan yang besar. Tapi, pil kaisar yang indah ini adalah penemuan langka. 30 juta. Baiklah. Sepakat. Astaga, tawaranku terlalu rendah. Sepakat. Konvensi penilaian harta karun ini baru saja dimulai. Kau hanya beruntung. Apa yang perlu disombongkan? Tepat. Pil dengan roh pil bisa dijual. Bertingkah seperti belum pernah melihat uang. Kau hanya, jika tak bisa makan anggur, mengapa bilang asam? Tidak bisa makan anggur. Jika kau tak bisa makan anggur, mengapa bilang asam? Tulisan yang bagus, beberapa kata sederhana, dapat meringkas sebuah kalimat. Begitu jelas. Aku tak menyangka perutmu penuh dengan budaya, tak sederhana. Luar biasa. Kingsu, yang ingin kau katakan adalah perut penuh puisi dan buku serta aura elegan alami kan? Perut penuh puisi dan buku serta aura elegan alami. Kau benar. Jika kau tidak bisa makan anggur, lalu mengapa bilang rasanya asam? Aku tidak menyangka kau cukup pandai bersilat lidah. Bakat. Kalian semua buta huruf. Orang daratan. Apakah fasih berbicara bisa mendatangkan makanan? Uang adalah raja. Pamer sedikit pengetahuan. Sombong. Sebentar lagi kau akan memohon belas kasihan. Saudara Zub. Mungkinkah? Yang ingin kau katakan adalah puas diri. Berani kau mengoreksiku. Kau sedang mencari mati. Baiklah. Ini adalah toko barang antik. Bukan konvensi sastra. Juga bukan arena. Semua tenang. Sekarang, aku akan membuka kotak harta karun ketiga. Buka. Kau sengaja kan? Jika kau terus begini,
Bagaimana kita bisa menilai apapun? Penegak, anak ini sengaja membuat masalah. Aku sarankan kita usir dia segera. Anak muda, kau selalu berteriak buka tanpa melihat isinya. Meskipun itu tidak melanggar aturan. Itu tidak adil. Untuk semua orang. Tidak adil. Bagaimana bisa? Ini adalah konvensi penilaian harta karun. Kau berteriak buka begitu kotaknya disajikan. Ada banyak dari kita di sini. Kita bahkan belum melihat. Dan kau sudah membelinya. Apakah kau mengerti penilaian? Bisakah kau membedakan yang baik dari yang buruk? Selain itu, jika dia terus berteriak seperti ini, tidak ada yang punya kesempatan untuk bersaing secara adil hari ini. Aku yakin ini adalah sesuatu. Toko barang antikmu juga tidak ingin melihatnya. Mama, jika ini terus berlanjut bagaimana? Jadi bagaimana? Jika kau punya kemampuan, kau juga harus berteriak buka. Kalian semua tidak kompeten dan pengecut. Jadi mengapa kau begitu marah? Selain penegak, kau mengingkari kata-katamu sendiri, membalikkan aturanmu sendiri. Aku khawatir, toko barang antikmu akan segera tutup. Ini penegak, begitu banyak dari kita di sini dapat bersaksi untukmu. Kau tidak secara sembarangan mengubah aturan. Aku tidak percaya. Semua orang di dunia akan percaya fitnahnya. Baiklah. Kalau begitu mari kita ikuti aturan sebelumnya. Tunggu. Setiap kotak akan dilelang secara publik. Teriak buka dan kau mendapatkannya. Teriak buka. Baiklah. Teriak buka dan kau mendapatkannya. Matikan suaranya juga. Teriak buka dan kau mendapatkannya. Penegak. Jika kau mencoba mengubah aturan lagi, aku tak akan ragu untuk menyiarkan gambar-gambar ini di langit benua Yunxi selama 10 hingga 15 hari. Apakah toko barang antik itu bisa tetap buka? Tergantung keputusanmu. Anak muda yang ingin kukatakan adalah, mari kita lakukan sesuai aturan sebelumnya. Baiklah, mari kita lanjutkan. Harta ini awalnya menjadi milik yang cakap dan yang berani. Keberanian adalah bagian dari kecakapan. Jika kau tidak yakin, kau bisa bicara. Nah, tahukah kau konsekuensi melakukan ini? Bukankah aku sudah bilang sebelumnya? Semua orang di sini sampah. Apakah kalian semua tuli sekaligus buta? Kau apa? Begitu jantan. Semua yang kulakukan sesuai aturan. Jika kau pikir aku melanggar aturan, itu berarti kekuatanku melebihi kekuasaanmu. Aku tidak akan menyinggung kecuali disinggung. Kuharap kalian semua jaga sikap. Penegak. Haruskah kita lanjutkan? Ya. Selanjutnya buka peti harta karun keempat. Buka. Kelima. Buka. Kau. Keenam. Baiklah. Lihat dengan jelas. Aku melihatnya. Buka. Saudara Zhu Jijing, apakah kau melihatnya dengan jelas? Tentu saja. Untung aku beraksi cepat. Kalau tidak aku akan melewatkan harta karun lainnya. Apa terburu-burunya? Tuan muda ini tidak bersaing denganmu. Di mana jambannya? Bajingan. Blok kiri saat kau keluar. Apa isinya? Tuan muda, isinya sebuah gulungan. Kemungkinan besar, gulungan yang kita cari. Cepat, penegak. Aku ingin melihat hartaku. Baiklah, bukakan untuknya. Kerja bagus. Saat kita kembali ke sekte, aku akan menghadiahimu dengan mahal. Terima kasih Tuan muda. Selamat kepada keluarga Shuqi karena mendapatkan teknik kultivasi tingkat surga. Bagaimana mungkin teknik kultivasi tingkat surga? Apakah Shuqi benar-benar mendapatkannya? Keuntungan yang mudah. Mungkinkah itu benar-benar telah direbut oleh keluarga Shuk? Mungkinkah Ye Xuan menebak selama ini? Dia menyambar 5 harta karun rahasia berturut-turut. Ada 4 lagi. Dan tak tahu apa itu. Kita mendapat 20 juta. Kuharap kita tidak kehilangan semuanya. Keberuntungan pada akhirnya adalah jalan samping. Kekuatan adalah jalan yang sebenarnya. Seni kuliner tertinggi. Kuasai teknik ini. Dan semuanya bisa dimasak. Koki yang pintar bisa memasak tanpa beras. Selamat Koki Show.
benda tak berguna. Ketujuh, Buka. kedelapan, Buka. kesembilan, Buka. kesepuluh, Buka. kesebelas, Buka. ke-29. Buka. 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 Yang terakhir. Yang ini. Yang ini bagus. Buka. Semuanya miliknya. Lalang. Hancurkan semuanya. Yesuan, kau memperlakukannya seperti kotak buta. Total 30 kotak brokat. Kau membuka 16 sendiri. Apa kau yakin tentang ini? Jangan khawatir. Aku Yezuan ketika melakukan sesuatu, selalu melakukannya dengan mantap. Yezuan. Aku tak akan membiarkanmu melihat matahari asal. Aku tidak percaya. Ke-16 milikmu semuanya harta karun. Selain itu, bahkan jika itu harta karun, lalu kenapa? Mampu melindungi. Harta karun inilah yang menjadikannya harta karun. Itulah jalan yang sebenarnya. Yezuan. Tinggalkan barang-barangnya. Aku akan mengampuni nyawamu. Bahkan jika kau beruntun dan mendapatkan harta karun, lalu kenapa? Melindungi harta adalah jalan yang benar. Xiu Qijing. Kuharap kau menjaga sikapmu. Kalau tidak, Baiklah, segmen kotak brokat telah berakhir. Harta berikutnya. Kurasa semua orang akan tertarik. Ini adalah semuanya. Kurasa ini adalah alasan semua orang ada di sini hari ini. Teknik abadi. Feng Hou Kimen. Buka. Aku menyebutnya buka. Teknik ini sudah tidak tersegel saat kami menemukannya. Jadi ini hanya bisa dilelang secara publik. Menurut aturan perdagangan barang antik kami, ini bisa dijual dengan harga tetap. Harta karun langka. Pertukaran prioritas. Penawar tertinggi menang. Harga awal, 10 juta. Penawaran dimulai sekarang. Semuanya. Feng Hou Kimen ini adalah teknik tertinggi keluarga Zhou Qiku. Tolong. Beri aku muka. Aku tawar 50 juta. Saudara Shuk, maafkan kekurang ajaranku. Teknik ini, keluarga manapun yang mendapatkannya, akan melambung ke langit. Aku tawar 51 juta. 55 juta. Aku tawar 60 juta. Habis sudah. Inilah yang keluarga mau kita inginkan. Sekarang kita kekurangan dana. Bagaimana kita bisa bersaing dengan mereka? Yesuan, apa yang kita lakukan? Kita kehabisan uang. Siapapun yang mendapatkan teknik ini akan menjadi keluarga nomor 1 di benua Yongxi. Ya, jika keluarga mau kita tidak mendapatkannya, kita dua saudari akan menjadi mainan anak-anak kaya manja ini. bukankah itu hanya buku panduan teknik abadi? Aku punya cara. Cara apa yang kau miliki? Kita kehabisan dana sekarang. Barang-barang yang kau tawar masih belum ada hasil penilaian. Saat uangnya tiba, meskipun sangat berharga, tetapi teknik abadi telah dilelang. Baiklah. Karena ini sangat penting. Aku akan membelinya untukmu. Aku tawar 70 juta. Jam berapa sekarang? Kau masih bercanda. Kita kehabisan uang. Duduk diam. Lihat saja. Percayalah padaku. Kau pikir kau siapa? Beraninya kau memperebutkan ini dengan Kushu Jing. Aku ayahmu. Kau. Begitupun kau berani bilang. Begitupun kau berani bilang, penegak, keluargamu tidak mampu membeli sebanyak ini. Sekarang ini sepenuhnya hanya sedang menaikkan harga. Menurut aturan pasar barang antik, mereka harus diusir. Potong lidahnya. Ya, lumpuhkan dia. Orang ini jahat. Penuh dengan skema licik. Sekarang dia mengganggu ketertiban. Tak termaafkan. Penegak. Anda harus memberi keluarga kami penjelasan. Kalau tidak, pasar barang antik ini, reputasinya akan hancur. Nah, demi keluargamu mau. Aku akan mengampunimu kali ini. Tapi, jika kau melakukan ini lagi, jangan salahkan aku karena kejam. Ini adalah pil Kaisar Agung. Sekarang, apakah aku memenuhi syarat untuk menawar Feng Hou Kimen? Tuan Muda Yezuan, Anda tentu saja memenuhi syarat untuk menawar.
Bagaimana mungkin? Dia benar-benar memiliki pil Kaisar Agung. Palsi. Pasti palsu. Kurang ajar. Beraninya kau meragukan kemampuanku. Apa kau pikir aku tidak bisa membedakan yang asli dari yang palsu? Tidak. Penegak. Lanjutkan penawaran. Keluarga Shoujiku harus memiliki teknik abadi ini. Aku tawar 2 juta. Pil Kaisar Agung. Apa latar belakang anak ini? Bagus. Kutawar 3 juta. Ditambah 1 set pembuluh roh kelas atas. Seperti yang diharapkan dari saudara Shuk, sungguh sikap yang luar biasa. Keluarga Gongsunku benar-benar tidak bisa dibandingkan. Sepertinya saudara Shuk bertekad untuk memenangkan Feng Hou Kimen malam ini. Apa yang kau miliki untuk melawan aku? Kualifikasi apa yang kau miliki untuk bersaing denganku Shu Qijing? Setelah hari ini, aku akan membunuhmu. Konsumsi pil ini. Dan kau pasti akan mencapai ranah tingkat 9. Hukum surgawi. Ini adalah pil keabadian Kaisar. Terjual. Selamat kepada keluargamu. Karena mendapatkan harta karun ini, bocah. Aku akan membunuhmu. Mungkinkah orang-orang zaman sekarang terbatas di bawah alam dewa karena mereka berpuas diri? Hanya dengan menghancurkan lalu membangun kembali, seseorang dapat mematahkan belenggu dan mencapai alam legendaris. Hancurkan lalu bangun kembali. Itu membuatku takut setengah mati. Bibi, jiwaku telah menderita pukulan berat. Bagaimana kau akan mengkompensasiku? Jika kau tidak bisa merasakannya sendiri, itu masalahmu sendiri. Apa hubungannya denganku? Aku baru saja di tengah-tengah pencerahan. Kau keluar seperti itu kan? Aku kehilangan semua akal sehatku. Itu karena kau lengah. Kenapa menyalahkanku? Kau menjelaskan kepada seorang wanita sungguh seperti mencari masalah. Baiklah Bibi, maaf aku salah. Jika aku tak bisa mengalahkanmu, aku bisa menghindarimu. Berhenti. Apa sekarang? Aku tidak punya apa-apa. Singkatnya, kau tidak bisa pergi. Aku mengerti. Kau mengerti apa? Apa yang akan kau lakukan? Apakah kau menyukaiku? Menyebalkan. Kau, betapa tidak tahu malunya. Terima kasih atas pujiannya. Ada lagi. Tidak ada lagi, aku pergi. Yesuan, berhenti. Aku punya pertanyaan untukmu. Apalagi yang kau inginkan, Baby? Apa yang kau katakan tentang menghancurkan lalu berdiri? Apa artinya? Hanya ini. Tentu saja tidak. Ini hanya salah satu pertanyaan. Cepat katakan. Kalau tidak, aku akan memberitahu kakekku bahwa kau cabul. Maka kakekku pasti akan. Baiklah, aku akan bicara. Hanya saja aku telah memahami dengan jelas hukum agung langit dan bumi. Bagaimana mungkin? Bukankah dantianmu lumpuh? Bagaimana mungkin merasakan hukum antara langit dan bumi? Ya, aku juga tidak begitu yakin. Benar. Berapa lama kakekmu berada di puncak tahap ke-9? Pernahkah dia memahami hukum langit dan bumi? Mungkinkah cara untuk merasakan hukum agung antara langit dan bumi adalah melumpuhkan dantianmu? Kau benar. Meskipun itu benar, berapa banyak orang di dunia ini bersedia untuk alam eterial itu, untuk melumpuhkan dantian mereka, dan memulai semuanya dari awal lagi. Bagaimana kau tahu jika kau tidak mencoba? Lihat aku, dantianku sekarang lumpuh, tapi aku baik-baik saja. Aku tahu kau menghiburku. Terima kasih. Di mana semangat yang tak terkendali dan tak masuk akal itu? Aku tidak terbiasa kau menjadi seperti ini tiba-tiba. Memanfaatkan dan bertingkah malu-malu. Betapa tidak tahu malunya. Ini lebih nyaman. Betapa murahnya. Belum pernahkah kau mendengar pepatah? Orang baik tidak hidup lama. Orang jahat hidup selama 1000 tahun. Kalau begitu aku bertanya padamu tentang tubuh hukum bawaanku.
Apa kau tidak sedikit pun penasaran? Ini. Jika aku tahu, bukankah aku akan berkultivasi denganmu? Jalan kultivasi ini akan menjadi perjalanan yang mulus. Kau sebenarnya tahu? Ya terus kenapa? Jadi bagaimana? Karena kau tahu rahasia ini. Tidakkah kau punya pikiran lain tentangku? Tentu saja tidak. Bahkan jika kau berpose menggoda, berdiri di depanku, dan melepas semua pakaianmu, aku tidak akan tertarik padamu. Aku tidak cantik. Apakah King Sui cantik? Wah, tunggu. Bukan itu maksudku. Yesuan, apa kau tahu pepatah memiliki cincin giok menjadi kejahatan? Maksudmu? Kakakku sedang bersemedi berkultivasi, dan dia tidak akan keluar selama 1 atau 2 tahun. Feng Hu Kimen ini terlalu berharga. Aku takut aku tidak bisa melindunginya, dan aku ingin mempercayakannya padamu. Tidakkah kau takut bahwa aku akan kabur dengan itu? Kalau begitu aku pasti akan memburumu sampai ke ujung bumi. Apa katamu? Apotek kami baru-baru ini benar-benar sepi. Tetua Agung itu benar sekali. Karena kemunculan tiba-tiba sekte pil. Dengan pil berkualitas tinggi, mereka memonopoli seluruh pasar. Tidak hanya itu, tetapi seorang pembuat pil jenius juga telah muncul. Hanya selangkah lagi untuk menjadi pil abadi. Dan pemuda itu baru berusia sekitar 20 tahun. Nona sulung nona kedua, apa yang kalian lakukan akhir-akhir ini? Tetua Agung, kedua nona telah menilai harta karun di pasar barang antik baru-baru ini. Ada hasil, pasar barang antik selalu melindungi privasi pelanggan mereka. Tapi aku dengar desas-desus bahwa mereka menghabiskan uang seperti air di sana. Bisnis keluarga sedang menderita, dan mereka masih punya waktu luang untuk berkeliaran. Pergi dan bawa mereka kepadaku. Ya. Salam tetua, salam sesepuh. Kami baru saja akan mencarimu di matamu. Apakah kami berdua tetua ada? Tetua Agung, apa maksudmu dengan itu? Apa maksudku? Bisnis keluarga sedang berjuang, dan kalian tidak hanya tidak peduli, tapi kau juga punya nyali untuk pergi ke pasar barang antik dan menghambur-hamburkan kekayaan keluarga. Jika kami tidak mendengar dari para pelayan, kami bahkan tidak akan tahu bahwa kau berada di pasar barang antik, menghabiskan uang seperti air. Apel, apa kau pikir kau sudah dewasa sekarang, bahwa kau tidak perlu melapor kepada kami lagi? Kan tanda tanya. Kau bukan kepala keluarga. Mengapa kami harus melapor kepadamu? Lagi pula, uang ini awalnya diizinkan untuk digunakan secara bebas oleh kakak. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Apa hakmu untuk memberi kami sikap seperti ini? Kurang ajar. Kau semakin menjadi-jadi. Kami adalah tetua keluargamu. Dengan kepala keluarga tidak ada. Kami yang memutuskan segala urusan. Kau. Para tetua, tolong jangan masukkan kata-kata King Su ke dalam hati. Dia masih muda dan tidak mengerti. Menurut aturan keluarga, berani berbicara kepada para tetua seperti ini. Ini adalah teknik kultivasi kesengsaraan surgawi. Urat spiritual tingkat atas. Tidak hanya itu. Kami juga mendapatkan tambahan 1 juta. Para tetua, tadi malam kami para saudari terlalu lelah untuk melapor. Kami mohon maaf. Kami para tetua hanya peduli dengan perkembangan keluargamu. King Sui anak ini selalu blak-blakan. Kami tentu saja tidak akan menyalahkannya. Kalian berdua saudari, sungguh kebanggaan keluarga mau kami. Dengan sumber daya ini, kita pasti bisa menyelesaikan krisis keluarga. Lebih dari itu, keluarga mau kita dapat mencapai tingkat yang lebih tinggi. Kabar baik. Tetua Agung, sebuah surat telah tiba dari Akademi Lanting. Nona Mo Kingxi telah diterima sebagai murid inti Akademi Lanting. Seorang murid istana dalam. Memasuki istana luar saja sudah merupakan pencapaian yang luar biasa. Memasuki istana dalam ditakdirkan untuk kebesaran. Ini melampaui benua Yongxi. Melampaui semua keluarga papan atas. Surga memihakku. Keluarga mau kita pasti akan menjadi keluarga terkemuka di benua Yongxi. Akademi Lanting. Setelah diterima, kau mungkin akan pergi untuk waktu yang lama. Kingxi, kau harus tampil baik di akademi. Kau harus membawa lebih banyak manfaat untuk keluargamu kita. Ya. Sebuah surat dari Akademi Lanting. Kau telah diterima sebagai murid istana dalam. Ya. Satu hal lagi. Bicaralah.
Orang yang kau cari telah ditemukan. Dimengerti? Ye Xuan. Kali ini, aku akan membuatmu lenyap dari dunia ini. 8 seni kehancuran, 99 siklus. Hadiah senjata diaktifkan. Roh tombak. Roh tombak. Bukankah itu berarti aku bisa mengolah tombak dan tubuh? Teman lama, kau telah bekerja keras selama bertahun-tahun ini. Mulai hari ini dan seterusnya, kita berkelana bersama. Selama tombaknya tetap ada, aku tetap ada. Menghancurkan hukum. Aku sendirilah yang tertinggi. Nama yang bagus. Senjata dewa turun. Tetua. Apakah kau merasakannya barusan? Ini adalah aura senjata dewa. Temukan dengan sekuat tenaga. Jangan tanggung-tanggung. Dapatkan dengan segala cara. Sekarang, memiliki yang terdepan dari 100 senjata adalah ubi panas. Dari 3 keluarga besar Binwa Yunxi, aku telah menyinggung 2. Aku takut, semakin cepat aku mati semakin baik. Aku harus mencari pendukung. Ye Xuan. Aku sangat menyesal. Penerimaanmu telah dicabut. Aku mengerti. Tapi tetua, sebenarnya sekarang, Ye Xuan. Sebelum lumpuh kau memang mempesona. Tidak berlebihan untuk mengatakan, di seluruh benua Yongxi, tidak ada yang bisa menandingimu. Tapi itu semua masa lalu. Sekarang kau, bahkan tidak memenuhi syarat untuk Akademi Lanting. Tidak memenuhi syarat. aku harus kembali ke Akademi Lanting. Guru, Tolong jaga aku di akademi. kenapa kau di sini? Aku ada yang ingin kubicarakan denganmu. Ye Xuan, jika kau ada yang ingin dibicarakan, mari kita bicara lain hari. Kau harus kembali sekarang. Karena kau di sini. Mari kita perjelas. Jadi aku tidak perlu kembali. Kau Ye Xuan. Aura yang begitu kuat. Aku bertanya padamu. Sudah cukup melihatnya. Aku Ye Xuan. Dan kau? Aku dari Akademi Lanting. Mentor Kingxi, aku datang ke sini kali ini hanya untuk menjemput Kingxi kembali. Adapun kau kusarankan kau meninggalkannya. Jangan menjadi batu sandungan di jalannya ke depan. Guru Ye Xuan diam. Ini demi kebaikanmu sendiri. Bagaimana kau bisa begitu yakin bahwa aku batu sandungan di jalan Kingxi? Memiliki kepercayaan diri adalah hal yang baik, tapi kau tidak boleh buta. Kau harus tahu bahwa Kingxi memiliki fisik yang istimewa. Kecepatan kultivasinya di luar imajinasimu. Begitu kami tiba di akademi, aku pasti akan bisa mendapatkan yang terbaik, sumber daya kultivasi untuknya. Pada saat itu, murid utama akademi niscaya adalah dia. Dan kalian berdua memang tidak ditakdirkan untuk bersama. Tapi apa? Memaksa diri kalian untuk bersama hanya akan membuatmu lebih sakit. Mungkin kau belum menyadarinya sekarang, tetapi ketika jarak antara kalian semakin lebar, kau akan menemukan bahwa perbedaan ini akan menyiksamu tanpa batas. Tidak hanya itu, Kingxi cantik dan berbakat. Begitu dia tiba di akademi, dia pasti akan menyebabkan sensasi. Jumlah orang yang mengejarnya di akademi tak terhitung jumlahnya. Sebenarnya aku juga tidak buruk. Tidak tahu maka tidak sakit. Bahkan murid luar akademi, ketika mereka tiba di benua Yunzaimu, masih bisa menjadi tokoh terkemuka. Jika kalian berdua bersama, itu bukan hanya rasa sakit, itu akan lebih dari itu. Kau akan mati. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Aku juga tahu bahwa kau sebenarnya bukan orang jahat. Tapi cinta tanpa dasar materi hanyalah omong kosong.
Kingxi, setelah menjadi murid utama akademi, akan pergi ke alam semesta segala dharma untuk berpartisipasi dalam kompetisi 10 tahunan akademi. Pada saat itu, dia akan dilihat oleh lebih banyak kekuatan besar dan dikejar oleh lebih banyak pemuda yang luar biasa. Singkatnya, Kingxi akan menjadi semakin luar biasa. Sementara tidak peduli seberapa keras kau berusaha, kau hanya akan menjadi katak dalam tempurung, tidak dapat naik di atas massa. Aku cukup belak-belakan. Aku selesai. Kau bisa pergi. Tunggu. Aku tidak punya temperamen terbaik. Mengolah tombak dan tubuh. Tuan Muda Ye, lupakan apa yang baru saja kukatakan. Izinkan aku untuk mengulanginya. Tuan Muda Ye, jadilah muridku. Kau dan Kingxi menikah di sini. Aku akan menjadi saksimu. Siapa yang berani keberatan, aku akan mengebirinya sekarang juga. Wanita ini benar-benar tak tahu malu. Itu pergantian yang cepat. Guru, aku tidak bilang aku ingin menikahi Yesuan. Baiklah. Baiklah, aku setuju. Kau bahkan tidak meminta persetujuanku. Kingxi, mulai sekarang Yesuan adalah rekan daumu. Kalian berdua harus saling menjaga. Jangan khawatir, Guru. Mulai sekarang, tidak ada orang luar yang bisa menggertak istriku. Yesuan, kau... Kingxi, lihat anak ini Yesuan, anak orang kaya. Lihat tombak perak di tangannya. Itu artefak dewa di antara artefak dewa. Kekuatan Tuan Muda yang luar biasa. Kita tidak akan rugi kali ini. Tapi, sebagai gurumu aku pernah mengalami ini. Dengarkan aku, kau tidak akan salah. Selain itu, bisakah kau jujur mengatakan kau tidak punya perasaan pada anak ini? Aku tidak. Tuan Muda Ye, aku selalu mengatakan apa yang kupikirkan. Kami menghargai karaktermu. Mulai sekarang Kingxi dalam perawatanmu. Wanita ini, ketika dia berbohong, wajahnya tidak berubah, jantungnya tidak berdetak kencang. Mentor Nan Kiao, aku punya 2 permintaan. Baiklah, aku setuju. Beritahu aku. Hal pertama adalah, ketika aku di Benua Yunxi, aku menyinggung 2 dari 3 keluarga besar. Kalau begitu aku akan mengunjungi keluarga Gongsun dan Juje. Siapapun yang tidak patuh akan kubunuh. Apa hal kedua? Aku butuh mentor Nan Kiao untuk pergi ke kerajaan Nalan dan melindungi sekte bela diri ilahi. Baiklah. Bocah kecil, denganmu di sekitar sini, sekte bela diri ilahi pasti akan menjadi sekte tingkat atas di alam semesta segudang dharma. Terima kasih, mentor. Yesuan, akademi ini berbeda dari dunia luar. Ia memiliki aturannya sendiri. Setiap orang harus mengikuti prosedur operasi rahasia. Jika kau melanggarnya, bahkan dekan akan dihukum. Kau harus ingat ini. Jangan khawatir. Tadi malam aku menghafal peraturan akademi. Aku tak akan pernah melakukan hal yang melanggar aturan. Ketua Hong, Yesuan, apa yang kau lakukan di sini? saya di sini untuk mendaftar. Aku tidak cukup jelas sebelumnya. Pendaftaranmu telah dicabut. Segera pergi. Saya sekarang murid mentor Nan Kiao. Omong kosong. Mentor Nan Kiao adalah salah satu dari 3 mentor hebat akademi. Jika kau terus begini, jangan salahkan aku jika aku kasar. Ketua Hong, saya menghormati Anda sebagai tetua. Jadi saya bersikap sopan. Saya bilang saya murid mentor Nan Kiao. Anda langsung mengambil kesimpulan tanpa penyelidikan. Omong kosong yang terang-terangan. Agak terlalu gegabah, bukan? Lagi pula meskipun bukan. Tidak bisa. Saya masih bisa berpartisipasi dalam ujian masuk hari ini. Baiklah. Kau bilang kau murid mentor Nan Kiao. Apakah kau punya tanda pengenal darinya? Mentor Nan Kiao tidak memberiku tanda apapun. Bocah brengsek, kau anggap akademi ini apa? Mengumbar kebohongan seperti itu di sini. Percaya atau tidak, aku bisa mengalahkanmu sekarang juga. Biarkan akademi yang menanganinya. Saya sudah bilang, mentor Nan Kiao, dia tidak pernah memberiku tanda apapun. Apakah saya atau bukan? Anda bisa mencari tahu dengan bertanya. Kurang ajar. Kau anggap mentor Nan Kiao apa? Jika semua orang sepertimu mengaku sebagai muridnya, apakah kita harus bertanya kepada setiap orang? Kurasa kau hanya mencoba bermulut manis. Saya pikir Anda sengaja menipu saya.
Menggunakan semacam tanda sebagai alasan. Orang tua. Yesuan, jangan gegabah. Benar-benar ada token. Kalau begitu aku. Mungkin kemarin terlalu terburu-buru. Dan guru lupa memberikannya padamu. Ini omong kosong. Bocah brengsek, apa kau tahu Akademi Lanting itu tempat seperti apa? Beraninya kau mencoba tipuanmu di sini. Seseorang, tangkap dia. Tunggu. Ketua Hong, maaf. Saya gegabah. Bagus. Melihat penyesalanmu dan sikap tulusmu, aku akan melepaskanmu kali ini. Sekarang cepat pergi. Ketua Hong. Bahkan jika saya tidak punya tanda, saya masih memenuhi syarat untuk ujian kan? Bocah brengsek, benar-benar tak tahu malu. Benda tak berguna tanpa dantian, namun kau masih bermimpi untuk terbang ke langit. Baiklah, aku akan mengabulkan keinginan INMO, agar dunia luar tidak mengatakan akademi kita menilai buku dari sampulnya. Ambil ini. Sebarkan teknik kultivasimu. Entah kau jenius atau bodoh. Kita akan segera melihatnya. Apa kau menyerah sekarang? Seekor gagak ingin menjadi burung phoenix. Pergi cepat. Jangan ganggu peserta ujian lainnya. Tetua Hong, Ada apa Nona Kingsley? Tetua. Apakah ini giok pengujian roh, khusus untuk kultivator spiritual? Nona Kingsley. Pertanyaan itu agak berlebihan. Jika bukan untuk para kultivator spiritual, apakah mungkin itu dimaksudkan untuk orang cacat, seperti Yezuan? Tetua, aku sarankan kau memilih kata-katamu dengan hati-hati, agar kau tidak menampar diri sendiri dan membuat keributan. Nona Kingsley, meskipun kau adalah murid mentor Nan Kiao, saya adalah tetua akademi ini, dan masih bisa mendisiplinkanmu atas namanya. Kusarankan kau untuk menunjukkan sedikit rasa hormat padaku. Tetua Hong, kaulah yang kurang wawasan. Menggunakan giok pengujian roh pada seorang kultivator tubuh. Tidakkah kau malu? Kultivator tubuh. Nona Kingsley, kau baru saja tiba. Kusarankan kau untuk tidak ikut campur. Membuat pernyataan berani seperti itu di hari pertamamu tidak akan bermanfaat untuk masa depanmu di sini. Manusia tak tahu diuntung jika kau merusak reputasimu hari ini. Sumber daya kultivasimu di masa depan kemungkinan akan bergantung pada belas kasihan pria. Bagaimana? Nona Kingsley dirawat di rumah sakit, bukan untuk kultivasi. Apakah untuk memilih suami kaya? Ketua Hong, saya bilang, saya seorang kultivator tubuh. Kau adalah seorang kultivator tubuh. Tahukah kau apa itu kultivator tubuh? Bagaimana spesies itu ada? Jangankan benua Yongxi, bahkan seluruh alam semesta Wanfa, kultivator tubuh sangat sedikit. Ketua Hong, saya benar-benar seorang kultivator tubuh. Sejak saya lumpuh, saya mulai kultivasi tubuh. Tubuh saya sekarang sangat kuat. Saya dapat menahan pukulan Anda tanpa cedera. Jika Anda tidak percaya, Ketua Hong, ayo coba. Yesuan, apa kau gila? Diam di tempat, jangan bertindak sendiri. Nah, kurasa kau ingin pamer. Apa kau gila? Meskipun aku belum pernah melihat kultivator tubuh, tapi bagaimanapun aku berpengetahuan luas. Kultivator tubuh memang lebih kuat daripada mereka yang levelnya sama. Tapi kau bilang kau bisa menahan pukulanku. Itu hanyalah mimpi orang bodoh. Apakah itu mimpi orang bodoh? Sekali coba akan terbukti. Bagus. Aku tidak akan menindas yang mudah. Aku akan menurunkan realmku ke peringkat kelima. Aku hanya akan menguji kekuatanmu. Jika kau benar-benar seorang kultivator tubuh, akademi kami tentu saja akan menerimamu. Mencari kematian. Yesuan,
Omong kosong macam apa kultivator tubuh. Aku hanya menggunakan 2 bagian kekuatan Dao. Kekuatan untuk mengalahkanmu seperti ini. Memalukan. Ambil untuk perawatan. Kau berani menyentuh dantianku. Ye Xuan, apa yang kau lakukan? Kau berjanji padaku, kau tidak akan melanggar aturan. Sekarang, kau telah melukai tetua dengan serius. Kau akan dikeluarkan dari akademi. Saya tidak peduli siapa dia. Menindas saya adalah satu hal. Menghina Anda tidak diperbolehkan. Apakah dia takut aku akan diintimidasi? Ye Xuan, kau dalam masalah besar. Guru, Guru, kau masih ingat aku gurumu? Kingsi kau masuk akademi dulu. Ya. Bela diri. ya, itu dia. Guru lihat. Beberapa tulang rusuk saya patah. Organ dalam saya terluka. Berhenti bermain-main. Dalam 3 hari, saya akan dipromosikan ke peringkat ke-8. Lalu, tak terkalahkan di tingkat yang sama. Saya bisa menghancurkan mereka yang 1 peringkat lebih tinggi. Bisa melawan. Apa maksudnya? Katakan saja. Saya tak terkalahkan dalam kompetisi 10 tahun. Mereka bisa melakukan sesuka hati. Di Akademi Lanting, beraninya kau melukai seseorang, mencari kematian. Pergi dari sini. Guru Nantiao. Dia melukai seorang tetua akademi dengan parah. Ini adalah pelanggaran berat. Apa kau yakin ingin melindunginya? Siapa bilang aku melindunginya? Apakah kau mengatakan orang lain diizinkan untuk melukai muridku, tetapi muridku tidak diizinkan untuk membela diri? Ini disebut membela diri. Dia hampir memukul pria itu sampai mati. Tepat. Guru Nantiao, apakah kau menyaksikan kejadiannya? Tentu saja aku tidak. Kalau begitu, tolong minggir Guru Nantiao. Aku harus membawanya ke aula penegakan untuk menunggu penghakiman. Tunggu. Jelaskan dirimu. Kalian berdua ada di tempat kejadian. Coba saya tanya, bukankah Tetua Hong yang menyerang lebih dulu? Memang benar. Tapi, Lihat, dia jelas menyerang lebih dulu. tidakkah? Membalikan keadaan, tak tahu malu. Pencapaian terbuka, cangkang fana ini dapat dibuang. Hadiah, keahlian tingkat surgawi proyeksi jiwa. Jiwa yang tak mati hidup selamanya. Komentar resmi adalah yang paling mematikan. Bagaimana saya tidak tahu malu? Aku akan membawa muridku dan pergi. Kalian semua tangani ini. Xianan, aku benar-benar memanjakanmu. Kepala sekolah. Kepala sekolah. Ye Xuan, aku khawatir aku tidak bisa melindungimu. Tidak apa-apa, saya punya cara. Guru, saya akan bertanggung jawab atas tindakan saya. Saya akan bicara dengan kepala sekolah. Anak baik. Terhormat Maman. Kepala sekolah. Bolehkah saya bicara dengan Anda secara pribadi? Ini adalah akar spiritual tingkat tertinggi. Kau bajingan. Apa kau mencoba menyuapku? Kupikir kau pria yang benar dan terhormat. Tapi kau, Kepala sekolah. Saya bisa memimpin akademi dalam kompetisi besar 10 tahun dan menjamin kemenangan. nah, tahukah kau bahwa mereka yang berpartisipasi dalam kompetisi agung 10 tahun adalah para jenius terbaik dari semua dunia di seluruh alam semesta Myriad Dharma. Akademi kita selalu berada di bawah. Dalam kompetisi ini, apa yang membuatmu berpikir? Saya akan menerobos ke alam Taizuan. Ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang begitu percaya DRAE di depanku. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan ini. Aku tidak akan menuntut kemenangan. Tapi jika kau bisa mencapai 10 besar hal hari ini, sebagai penebusan atas tindakanmu. Baiklah.
Kata-kata pria sejati adalah ikatannya. Janji yang dibuat tidak bisa ditarik kembali. Kepala sekolah, hari ini memang Tetua Hong yang menyerang lebih dulu. Dia juga menghina tunangan saya. Tindakan saya murni membela diri. Aku mengerti. Kejadian hari ini, memang Ye Zuan bertindak untuk membela diri. Kau bawa Tetua Hong turun untuk disembuhkan. Ya, Apakah itu saja? keputusanku. Kapan giliranmu menginterogasiku? Bawa muridmu pergi dari sini. Ya, Guru. Melapor kepada Tuan Muda. Tetua Hong gagal menghentikan Ye Zuan. Dia masuk akademi. Rencana kita ke depan. Bukankah itu akan sulit dijalankan? Baiklah. Karena dia di sini, mari kita terima. Dia masuk akademi. Sekarang dia dilindungi akademi. Kalau begitu di masa depan, jika kita ingin melenyapkannya sepenuhnya, bukankah itu akan lebih sulit lagi? Bantu aku menyebarkan berita. Katakan saja Ye Zuan tinggal di kediaman yang sama dengan Mo Qingxi. Rumor itu pasti akan semakin kuat. Lalu, akan menjadi Ye Zuan dan Mo Qingxi tinggal bersama. Aku yakin ada orang bodoh pasti akan mencari masalah dengan Ye Zuan. Cara cerdik untuk meminjam pisau untuk membunuh. Tuan Muda yang brilian. Guru, apakah kau mencoba memanfaatkan aku? Dalam mimpimu. Oleskan obatnya sendiri. Jadi kau yang memberiku obat guru. Kupikir kau ingin berkultivasi denganku. Apa yang kau pikirkan? Aku gurumu. Apakah terlihat bagus? Terlihat bagus. Nah, harus kukatakan, kau sangat menarik bagi wanita. Setelah identitas kultivasi gandamu terungkap, aku khawatir wanita yang tak terhitung jumlahnya akan tergila-gila padamu. Saya tidak tertarik dengan itu. Karena saya punya tunangan. Ye Xuan, aku datang kali ini untuk memberitahumu satu hal lagi. Dalam beberapa hari ke depan, kau mungkin berada dalam masalah. Apakah seseorang sengaja menargetkanku? Kau tahu, Aura orang ini sangat familiar. Sangat pandai menyembunyikan diri. Meskipun saya tidak bisa merasakan siapa dia, tapi Tetua Hong pasti dimanfaatkan olehnya. kau cukup pintar. Namun, aku mendengar desas-desus bahwa kau dan Qingxi tinggal bersama. Kau perlu tahu, dengan fisik dan bakat Qingxi, kau sudah menjadi pusat perhatian. Kau, Ye Zuan, keluar kau dari sini. Ye Xuan, orang ini sangat berbakat. Dia juga berada di tahap awal alam Taisuan. Para kultivator roh itu bukan tandingannya. Sebaiknya jauhi dia dulu. Setelah kau menerobos, lalu hadapi dia secara langsung. Jika saya tidak bertarung hari ini, semua orang akan mengira saya mudah ditindas. Akan ada orang yang terus-menerus melecehkanku. Saya tidak peduli siapa dia. Persetan dengannya. Lebih baik melempar satu pukulan daripada menerima 100. Tidak heran anak ini bisa menarik Qingxi. Dekan, Anak ini berhati baik. Bakatnya juga cukup bagus. Seorang jenius sejati. Hanya sedikit terlalu pintar untuk kebaikan mereka sendiri. urat spiritual tingkat tertinggi. Dekan ini untukku. Aku sangat malu. Kuberi kau lihat ini. Inilah yang anak itu gunakan untuk menyogokku. Apa? Suap? Anak itu cukup kaya. Begitu kaya, namun dia tidak menghormati gurunya. Sebaliknya, dia mulai dengan menghormati kakak gurunya. Anak itu cukup cerdik. Lihat bagaimana aku menghadapinya. Apa intinya? Jangan pura-pura bodoh denganku. Maksudku adalah, kau harus lebih mendisiplinkannya. Bimbing dia ke jalan yang benar. Bibit yang bagus. Jangan sia-siakan. Ya, Guru. Muda dan sembrono. Percaya diri itu bagus. Percaya diri yang buta adalah sebuah masalah. Semoga kali ini, dia akan belajar dari kesalahannya. Dekan. Bakat Ye Xuan. Lebih dari itu. Kau akan melihatnya sendiri, Dekan. Ye Zuan, keluar dan mati. Siapa yang begitu tidak sopan?
Menggonggong seperti anjing. Kau Ye Zuan. Aku. Ini pendatang baru Ye Zuan kan? Ya. Menyinggung seorang tetua tepat setelah mendaftar. Hari-harinya ke depan tidak akan mudah. Hari-hari apa ke depan? Ku dengar. Ye Zuan dan Mo Qingxi ini diam-diam kawin lari. Jadi kau dan Qingxi tinggal bersama. Sepertinya kau mengakuinya. Aku ingin menandatangani kontrak hidup atau mati denganmu. Jika kau laki-laki tanda tangani kontrak hidup atau mati. Hidup dan mati. Berhenti. Berhenti. Kau mengerahkan segalanya? Apa lagi? Baiklah. Aku menyerah. Kau punya keahlian bagus. Tapi kau tidak berpikir. Selalu dijadikan pion. Kau pikir kau lugu. Ye Xuan. Pertunjukan yang bagus. Kau yang lakukan ini. Kau membunuh Ye Xuan. Jangan fitnah aku. Instruktur Nan Qiao. Kematian Ye Zuan disebabkan oleh Zhu Qinchan. Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Dan siapa kau? Mengapa kau di sini? Dekan Han. Aku seorang pil immortal. Seorang pil. Ming Fen. Aku pernah mendengar tentangmu. Sebagai murid baru di akademi, masa depanmu tak terbatas. Tapi kau di sini bukan hanya untuk memamerkan statusmu kan? Seperti yang diharapkan dari seorang dekan, benar-benar perseptif. Anda mengenaliku bahkan dengan topan. Dekan Han. Sekarang Ye Zuan sudah mati. Aku akan mengambil tubuh puncak alam kesengsaraan ini dan memurnikannya menjadi boneka. Ini dapat dianggap di tanah benua Yongxi sebuah prestasi perintis. Tapi jika kau tidak memurnikannya, bukankah itu akan sia-sia? Pergi dari sini. Kau pertama kali menghasut tetua Hong melawan Ye Xuan. Dan sekarang kau ingin menjadikannya boneka. Akan kucabuti kulitmu hidup-hidup. Instruktur Nan Qiao. Kau harus bertanggung jawab atas kata-katamu. Kau, Nan Qiao. Han Rui. Jika kau setuju dengan ini hari ini, aku juga akan berurusan denganmu. Aku gurumu. Tidak bisakah kau memberiku sedikit muka? Memurnikan boneka bertentangan dengan tatanan alam. Ini tidak boleh dilakukan. Kau harus pergi. Baiklah. Tapi Dekan Han, aku punya satu hal lagi. Ada apa? Instruktur Nan Qiao. Dia telah melindungi sekte bela diri ilahi karena Ye Zuan. Tapi sekarang Ye Zuan sudah mati. Tidak perlu bagimu untuk melindungi sekte bela diri ilahi. Untuk mayat apa gunanya? Apa yang kau coba lakukan? Aku hanya ingin menyelesaikan dendam pribadi dengannya. Dekan Han, di alam semesta segala dharma ini, seorang pil immortal yang hidup dibandingkan dengan mayat dingin, mana yang lebih bermanfaat bagi akademi? Kurasa itu sudah jelas. Tapi Aku tidak setuju. Nan Qiao, Tuan. Ye Xuan jelas menang barusan. Jude Qingchang juga mengakui kekalahannya. Itu Jude Qingchang yang tiba-tiba menghabiskan semua kekuatan spiritualnya untuk menyerang Ye Xuan secara diam-diam. dia pantas mati. Rasakan itu. Jangan bilang kau tidak terlibat. Instruktur Nan Qiao, kau butuh bukti untuk mendukung tuduh Ain Mu? Kau, Baiklah. Tuan. Ye Xuan mendengarkanmu.
dan menunjukkan belas kasihan. Itu sebabnya dia disergap oleh penjahat. Hari ini kau harus memberiku jawaban. Instruktur Nan Kiao. Ini adalah dunia yang keras. Jika kau ingin menyalahkan seseorang, salahkan dia karena tidak cukup tegas. Kau masih bilang kau tidak melakukan apa-apa. Lakukan sesuatu. Aku hanya merangsang potensi Shu Qingcan. Siapa yang tahu Ye Zuar begitulah. Jika kau ingin menyalahkan, salahkan kurangnya kekuatannya. Tapi ngomong-ngomong, Instruktur Nan Kiao, apa kau benar-benar akan mengabaikan mayat dingin dan kepentingan akademi? Baiklah. Masalah ini sampai di sini saja. Nan Kiao menjaga Ye Zuan dengan baik. Masukkan nama Ye Zuan ke dalam aura ketenaran. Guru, Tidak hanya itu, tapi kau seharusnya tidak lagi melibatkan dirimu dalam urusan kerajaan alam. Fokuslah untuk mempersiapkan diri menghadapi kompetisi agung 10 tahun. Guru. Ye Xuan. Guru, siapa itu? Kingxi. Kau belum sebanding dengannya. Katakan padaku siapa itu. Keluarkan perintahnya. Seluruh sekte bela diri dewa akan dipenggal untuk dipajang di depan umum. Ya. Aku akan membalaskan dendammu. Nona Kingxi. Kau harus mendengarkan Nan Kiao. Kata-kata mentor. Jadi itu kau. Tanda tangani kontrak hidup dan mati. Mengapa aku harus menandatanganinya? Kalian para pria, semua menginginkan tubuh rohku bukan? Tanda tangani jika aku kalah. Kau bisa memilikinya. Karena kau begitu bersemangat, maka aku akan mengabulkan keinginanmu. Nona Kingxi, kau bukan tandinganku. Jika kau tunduk padaku sekarang, bagaimana kalau kita menjadi pasangan surgawi? Kurang ajar. Mo Kingxi, aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Jika kau setuju menjadi pendamping Daoku, aku akan mengampuni hidupmu. Omong kosong sekali. Kalau begitu, aku akan membunuhmu sekarang. Bukankah kita seharusnya punya anak? Kau mau kemana? Ye Xuan. Kita bicara nanti. Bagaimana mungkin? Kembali dari kematian. Artefak ilahi. Sepertinya aku mendapatkan sesuatu tanpa usaha. Ye Zuan. Hari ini, aku akan membuatmu kehilangan wanita yang paling kau cintai. Kau juga akan binasa. Artefak ilahi ini akan kusimpan untukmu. Feng Hou Kimen. Mati. Tunggu suamiku kembali. Kita akan punya anak bersama. Benarkah? Guru. Tolong jaga Kingxi. Baiklah. Aku ada urusan. Meng Wanqiu, aku sudah memperingatkanmu untuk tidak menentangku. Demi orang sial yang tidak berguna, kau tidak mau mendengarkan. Kau kaisar anjing. Jelas kau yang melanggar aturan.
Ye Xuan memenangkan kompetisi. Hadiah itu memang miliknya. Tercela dan tak tahu malu. Kau masih ingin aku bergabung dengan cara jahatmu. Dalam mimpimu. Kurang ajar. Beraninya kau memfitnah tuanmu dengan kata-kata tajam seperti itu. Kekuasaan yang menentukan aturan. Uang mengubah aturan. Kau tidak punya kekuasaan atau uang. Aturan dibuat khusus untukmu. Kerajaan Nalan adalah wilayah kekuasaanku. Aturanku adalah aturannya. Apa hakmu untuk menentangku? Aku menghina. Dengan visi terbatasmu, kerajaan Nalan akan segera jatuh. Kau takkan lama lagi menjadi kaisar. Omong kosong. Biar ku katakan padamu. Ye Xuan belum mati. Tapi, Apa katamu? raja ini berkata, Ye Xuan belum mati. Hanya saja hal pertama yang dia lakukan setelah bangun tidur adalah menyelipkan ekornya di antara kedua kakinya dan lari. Mustahil. Dia bukan orang seperti itu. Bodoh kau. Biar ku katakan padamu. Ye Xuan pertama pergi ke keluarga Mo untuk menjadi anjing penjaga. Lalu dia menggunakan kata-kata manisnya untuk menipu putri tertua keluarga Mo. Setelah itu, memanfaatkan koneksi keluarga Mo. Dia masuk Akademi Lanting. Biar aku jelaskan begini supaya kamu mengerti. Setelah masuk akademi ini, setelah meninggalkannya, dia akan menjadi hegemon. Itulah yang dilakukan orang pintar. Kau bohong. Kau tak akan percaya sampai kau melihat peti matinya, kan? Lihat dengan jelas sekarang. Sekarang Ye Xuan sudah berada di puncak peringkat ke-6. Mengapa dia tidak kembali? Kerajaan Nalan membantumu. Karena dia di luar sana sedang menaiki tangga sosial. Aku tak perlu mengatakan apapun lagi, Kal. Kalian idiot. Dia di luar sana sedang bersenang-senang. Sementara kalian di sini memikirkan untuk berjuang demi orang lain. Kata orang penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Aku tak akan bicara lagi. Aku akan membunuhmu. Binatang. Kau belum mati. Ye Xuan, Anjing tua. Kau belum mati, jadi bagaimana mungkin ayahku mati? Hari ini adalah hari kematianmu. Leluhur iblis. Kau belum sepenuhnya mati. Aku ceroboh. Maafkan aku.